Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Muhammad Bayu Witakto, para sahabat budaya. Semoga senantiasa sehat dan semangat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita ketemu lagi dalam sesi mengupas karakter-karakter wayang. Wayang apa yang saya bawa kali ini? Yaitu wayang togok. Nah, karakternya seperti ini, para sahabat budaya. Tentu karakter togok ini sudah banyak dikenal, ya. Ini salah satu wayang yang tidak asing bagi para sahabat budaya, yaitu wayang togok. Pencirinya khusus itu jelas, yaitu bibirnya yang tebal. Bibirnya tampak tebal. Bentuk postur tubuh hampir seperti Semar, ya. Konon memang dalam cerita togok ini saudara dari Semar dan Manikmoyo atau Siva atau Bathara Guru. Tapi di lain sesi nanti kita akan bahas. Untuk kali ini kita akan fokus pada karakter togok. Cara jalan togok ya hampir seperti Semar. Tetapi kalau di wayang Cakrik Batik memang kita tidak menggerakkan tangannya. Tidak menggerakkan tangan. Karena biasa dimainkan juga di publik yang supaya lebih efektif dan lebih praktis dalam memainkan. Kembali kepada pengupasan karakter togok. Karakter togok dicirikan seperti yang tadi saya sampaikan, utamanya itu pada bibirnya yang tebal dan tidak proporsional, ya. Kalau umumnya manusia ya bibirnya lebih kecil gitu, ya, tidak memenuhi raut muka, tetapi togok memenuhi muka, ya, memenuhi muka semua, bahkan lebih tebal dan lebih maju ke depan. Tentu ini jarang dan hampir tidak pernah kita menemukan manusia yang asli bentuknya semacam ini, gitu. Karena memang bentuk wayang itu sebenarnya mengakomodasi atau memuat nilai-nilai filosofis yang sebenarnya itu adalah bisa jadi sindiran atau pengingat atau pencerminan karakter watak manusia itu dalam wayang. Oleh karena itu dibuat semacam ini supaya tidak terkesan menggurui. Nah gitu. Jadi melalui bentuk-bentuk saja dalam wayang itu diharapkan para penonton wayang itu akan mencerminkan diri sendiri, muhasabah, ya. Karena untuk menunjuk pada diri sendiri, bukan untuk menunjuk pada orang lain. Ya, itulah esensi dakwah yang halus, ya. Nah, karakter togok yang memiliki bibir tidak proporsional, tebal, lebih ke depan, dan namanya, ya, kita mengupas nama dulu. Nama togok ini sebenarnya kan aneh kalau dalam budaya Jawa apalagi, ya. Nama kok togok itu. Orang Jawa biasanya nama ya Paimo, Paimin, Surono misalnya, semacam itu, ya, yang biasa kita dengar. Tapi ini kok togok gitu, itu kan agak aneh. Bahkan di cerita-cerita India pun juga tidak ada nama togok, karena ini karakter khas wayang di Nusantara, yaitu di Jawa, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur, semacam itu, ya. Togok itu diambil karena kita ambil sejarahnya dari pembuatnya, yaitu
Sunan Kalijaga untuk sebagai media dakwah ya wayang itu. Togog itu diambil dari Quran surat Toha ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhab ila fir'auna innahun tagha. Ya, yang artinya ini dawuhnya Gusti Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Idhab ila fir'auna innahun tagha. Ya. Wahai Musa, kembalilah atau pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya, dan peringatkanlah sesungguhnya dia telah melampaui batas. Jadi togog dalam hal ini yaitu melampaui batas. Maka digambarkanlah bibirnya ini melampaui batas. Memang manusia itu seringkali kurang bisa, yang tidak bisa mengendalikan bibir atau ucapan atau penyampaian, atau tidak bisa mengelola komunikasi dengan baik. Ini digambarkan semacam tokoh togog ini ya. Jadi dia melampaui batas. Kalau sekarang ya wujudnya bisa jadi sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, hoax, menyebarkan berita buruk, berita bohong, menyebarkan kebencian, menghasut dan seterusnya. Itu termasuk dalam sindiran melalui karakter togog ini. Ya. Maka biasanya matanya melulu, lebih mengawasi depan, ya, lebih memperhatikan ya, aib orang lain ya, daripada dirinya sendiri. Ya. Maka digambarkanlah matanya seperti ini, hidungnya tertutup, tidak proporsional. Kemudian si lain, togog ini secara spiritual kedewasaannya kurang, ditandai dengan ketika tampil gitu ya dalam satu adegan, togog ini justru sering ngebanyol, sering gojekan. Berarti padahal dia sudah tua, sudah berumur, sudah harusnya dewasa cara berpikirnya, tetapi dia ditampilkan sering ngebanyol. Ya, yang disampaikan itu kurang memiliki bobot nilai, jadi kurang solutif dan tidak ada maknanya. Padahal selalu diingatkan dalam ayat suci ya, bahwa latas ma'ufiha lahiyah, itu salah satunya, bahwa di surga itu tidak ada kalimat atau kata-kata yang sia-sia. Harusnya semakin tua ya, ini gambarannya tokoh-tokoh ini, kalimat-kalimat ucapan yang disampaikan itu ya hendaknya tidak sia-sia, yang mempunyai nilai. Setiap kata-kata kalimat itu bernuansa kebenaran, mestinya macam itu. Tapi karakter tokoh ini digambarkan justru sering ngebanyol, padahal dia harusnya menjadi pengingat untuk pemimpin, untuk raja ya. Dia seringkali malah mengikuti raja yang lalim. Raja yang lalim itu raja yang zalim, contohnya Rahwana gitu ya, dan seterusnya. Jadi raja-raja yang Raja Buto itu pendampingnya togog malah. Tapi togog tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberikan solusi ya. Tapi saudaranya berbeda. Saudaranya ini Semar, mendampingi para raja-raja yang bijak dan melakukan kebajikan dan seterusnya. Jadi salah menempatkan diri dalam sebuah pergaulan itu juga akan menghasilkan suatu kemudaratan ya. Ini penggambaran watak karakter wayang togog. Juga masih digambarkan membawa senjata, keris seperti apa gitu. Itu menandakan dia masih mengedepankan ego. Jadi ego itu masih dijadikan sebagai senjata, bukan ego untuk mematangkan pendewasaan diri. Manusia tetap butuh ego untuk mengenali dirinya ya. Dan ada kalimat ya, itu ya,
bahwa pendewasaan diri semakin berusia, semakin berumur itu harus. Jadi ini menggambarkan ego, menggambarkan masih sifat kekanak-kanakan. Jadi makin tua itu belum tentu semakin dewasa. Secara spiritual bisa jadi dia masih kanak-kanak. Buktinya masih ego, masih mengedepankan ingin menang sendiri. Itu salah satu contoh karakter-karakter Togog ini. Maka salah satunya Togog ini biasanya membutuhkan teman, ya, yaitu Soroito atau bilulungan, ya. Karakter Togog sama bilung ini. Togog suaranya ya terdak-terdok, kayaknya terdak-terdok seperti orang yang, tapi yang disampaikan juga belum tentu berbobot. Kalau Soroito ini, ya konon ini adalah perwujudan dari bayangan Togog sendiri, gitu ya. Tokoh ini biasanya selalu bersama-sama. Ini menandakan bahwa Togog ini tidak bisa mandiri dalam dirinya sendiri. Dia masih butuh sesuatu hal yang dipegang dalam dunia ini, masih butuh teman. Padahal mestinya dia harus bisa mandiri untuk bisa menjadikan dirinya sendiri sebagai teman, amalnya sebagai teman. Nyata tidak, dia tidak bisa mandiri. Berbeda dengan karakter Semar. Betapapun dia Ponokawan itu, ya, lengkapnya Semar Garing Ketok Bagong, tapi Semar bisa berdiri sendiri. Semar bisa menjadi solusi, ya, bagi permasalahan-permasalahan bendarane, ya, yang diikuti, ya, misalnya Arjuna, ya, Janaka itu, dan Abimanyu dan seterusnya. Nah, ini penggambarannya Soroito. Soroito suaranya ini. Apa Kang? Nah, misalnya semacam itu. Jadi kalau digambarkan dalam perwayangan, Soroito ini malah justru pakai bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang asing, bukan Jawa, gitu. Artinya seringkali kita asing terhadap diri kita sendiri. Kita sering berinteraksi dengan banyak orang. Kita ngetotke dunia, gitu ya, mengikuti arah dunia, terus akhirnya kita lupa sama diri kita sendiri. Nah, ini penggambarannya semacam ini, Soroito. Hidup itu yang penting, Kang, kita harus selalu waspada, Kang. Tampaknya sampaikan, tapi gue ngomong apa tolong dong. Aku gue ndekno gue ya ora muteng kowe kok le. Nah, contohnya kalau dalam diskusi mereka begitu. Diskusinya wah rame, diskusi seru ini kalau mereka berdua diskusi. Tetapi tidak ada maknanya, seringkali hanya ngebanyol gojekan semata. Nah, karakter Togog dan Bilung ini semoga bisa menjadi khasanah keilmuan kita untuk semakin kita muhasabah, ya, memahami diri sendiri, ya, mencoba mengerti, ngoncei awake dhewe daripada ngoncei orang lain atau membuka aib orang lain. Karena kalau membuka aib orang lain, ya tentu saja orang banyak salahnya. Manusia itu tempatnya salah. Kalau mau dikupas ya banyak. Tapi marilah kita muhasabah, mengupas kesalahan-kesalahan dari kita sendiri untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, jadi lebih baik. Demikian yang bisa kita diskusikan, yang kita bisa kupas dari karakter Togog dan Bilung ini sekilas, ya. Nanti lain waktu kita akan diskusikan lagi karakter-karakter wayang yang lain. Semoga bermanfaat buat kita bersama, sahabat budaya. Ketemu lagi di sesi mendatang. Salam sehat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.